pendahulu kita mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah. Lihat dalam Undang-Undang Dasar. Dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Indonesia harus bersatu dan pertama harus merdeka, karena di dalam undang-undang yang disebutkan bukan bersatu terlebih dahulu. Sudah setahun lebih polemik nasab belum juga reda. Sebulan menjelang pemilihan umum memang sedikit agak mereda. Tapi oleh para pendukung klan Ba'alawi YG dikenal Habib disangkakan akan hilang dan tidak akan lagi terjadi perdebatan baik di medsos maupun dunia nyata. Setelah pemilu justru kembali terasa polemik nasab menghangat dan bertambah masif. Bagi kaum muhibbin habaib, mereka menyangka niat dari Kiai Imaduddin dan kawan-kawan yang mempertanyakan nasab habaib punya muatan politik untuk mendongkrak suara salah satu pasangan capres-cawapres. Di Indonesia ini paling banyak habaib berada di Yaman. Tidak ada satupun di Yaman ini yang ingkar nasabnya Al-Habib Alwi bin Ubaidillah. Tidak ada. Ingat saudara-saudara, jangan terpancing. Ini orang-orang bayaran yang ingin menghancurkan, menjauhkan umat Islam dari anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin menghancurkan para kiai untuk jauh dari anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua ini ada yang mendukung. Nanti akan terbuka kalau rezim ini sudah jatuh. Faham tidak? Faham tidak? Nanti dia akan tahu. Jadi kita tidak usah terpancing. Tidak usah terpancing. Ahli-ahli nasab sedunia mengakui cuman keplak sukawit ini saja. Ternyata semua dugaan mereka salah. Tentunya, bagi kelompok yang mempermasalahkan nasab habaib tidak ada sedikit pun kepentingan politik. Ini adalah murni sebagai kajian ilmu dalam upaya memurnikan dan memuliakan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau polemik nasab yang mempertanyakan keberadaan habaib dari Yaman yang selama ini mengaku-ngaku sebagai zuriyah Rasulullah adalah munqati, terputus. Namun jika memang ada salah satu habib yang diutus oleh lembaga resmi perhabiban, Robitoh Alawiyah, sanggup menjawab pertanyaan tesis Kiai Imaduddin dengan argumentasi dan referensi yang kuat, barulah kemunqatian Habib sebagai zuriyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan bisa berubah menjadi mutasyil bihi, bersambung. Walaupun demikian, keputusan Bahsul Masail yang dilaksanakan di Ponpes Benda Krep yang diinisiasi oleh para zuriyah Wali Songo menghasilkan kesimpulan yang cukup bijaksana dengan kesimpulan kalau habaib nasabnya muhtalafun fih, diperselisihkan. Sepatutnya para habaib berterima kasih kepada para zuriyah Wali Songo yang masih berpikir antara husnudzon dan suudzon sehingga menghasilkan kajian ilmiah. Jika para klan Ba'alawi dalam hal ini mengaku sebagai habib mendengar hasil keputusan Bahsul Masail yang diadakan di Benda Krep, Cirebon dengan kepala dingin, hati yang sehat serta ilmu yang cukup, lebih elok hasil dari keputusan muhtalafun fih tersebut mesti dijawab dengan tawakuf, yaitu diam sambil merenung dengan menghentikan cerita. Cerita hurufat. Seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah,
hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtad, hafal segala macam kitab yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci, ya Allah, benci mereka. Ada muridnya Habib Salim Jemdan. Ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jemdan namanya Abdurrahman. Ini Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah pecar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jemdan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jemdan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, "Man, lo dagang?" "Iya, Beb." "Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah." "Iya, Beb." Dibungkus semuanya, gak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jemdan. "Man, baru buka lo, Man." "Iya, Beb." "Bungkus semua, bawa ke rumah." Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jemdan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jemdan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Sianto, orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus, Beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang." Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jemdan, ngeliat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Kalau memang ada cerita lama diputar kembali, seharusnya mereka protes kepada publik kalau hal itu adalah bukan ajaran kami. Tidak membalas dan membiarkan para muhibbinnya untuk menyerang dengan kata-kata mencaci dan mencibir, bahkan memfitnah Kiai Imaduddin dan kawan-kawan sebagai pemecah belah umat. Selanjutnya, mereka mendekat dan tabayun kepada Kiai Imaduddin dan kawan-kawan dengan mengadakan pertemuan resmi agar dilihat oleh semua pihak bahwa selama ini apa YG mereka lakukan salah dan tidak ada ajaran dari agama Islam. Mereka Habib-Habib yang selama ini membanggakan diri punya kedudukan tinggi dan sosial bagus seharusnya manfaatkan posisi tokoh mereka dengan baik. Misalnya posisi Habib Lutfi bin Yahya yang sedang punya posisi sebagai tokoh sentral dan dekat dengan penguasa, ajak semua ulama YG alim untuk diskusi dan adu data. Kalau perlu Robitoh Alawiyah kerjasama dengan Naat minta difasilitasi oleh Kemenag asal tidak jadi proyek cari-cari duit. Untuk apa ini dilakukan? Yaitu untuk mengadakan debat ilmiah agar mempertemukan Robitoh Alawiyah dan Kiai Imaduddin dan kawan-kawan dalam rangka mencari kebenaran dan mengangkat ilmu. Hal sebagaimana di atas, apakah mau dan mampu para habaib yang alamuhum, paling alim,
Di antara mereka yang resmi diutus oleh Robitoh Alawiyah untuk menjawab tesis Kiai Imaduddin, jika memang mereka berniat untuk mencerahkan umat dan berdakwah untuk tegaknya amar makruf nahi munkar. Habib jangan hanya bisanya marah-marah dengan cara mencaci maki dan membuat narasi, seolah-olah bagi yang tidak percaya Habib adalah pendusta. Buktikan dengan tanggapan ilmiah, diskusikan dengan menggunakan data dan fakta, kalau perlu tes DNA, sebagaimana disarankan oleh Kiai Said Akil Siraj, mantan Ketua Umum PBNU. Semoga polemik ini cepat berakhir dan Indonesia damai tanpa adanya doktrin-doktrin sesat dari kalangan oknum Habib. Terima kasih.